Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari ini kita akan berbincang kembali membahas tentang PKM bersama narasumber kedua kita yang nanti kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Jadi beliau ini salah satu teman saya, tapi beliau pengalamannya seputar PKM jauh lebih banyak karena ya beliau sudah 2 tahun berturut-turut berkecimpung di dunia PKM. Baik, langsung saja ya teman-teman mungkin juga penasaran dengan siapa sih narasumber kita pada sore hari ini. Baik, silahkan Kak perkenalkan diri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Yusnalia Kadir. Biasa dipanggil Kak Yuna. Ya. Tapi tidak tua-tua amat, Ji, karena sekarang ini saya angkatan 2018, which is sudah semester akhir, mahasiswa semester akhir. Dan sekarang kesibukannya, ya taulah, mahasiswa semester akhir berarti kejar-kejar dosen pendamping, pembimbing skripsi, dan lain-lain gitu. Saya dari UNM, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas MIPA, jadi di Parantambung. Kemudian apa lagi? Saya dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sama seperti... Ya, oke. Iya. Oke. Mungkin itu saja perkenalannya. Baik. Nah, seperti yang menjadi salah satu alasan utama selain daripada saya dekat dengan Kak Yuna, tentunya Kak Yuna diundang untuk berbincang pada sore hari ini karena prestasi yang sudah diraih. Nah, boleh nggak nih di-share apa-apa saja sih prestasi yang pernah diraih, baik di luar PKM maupun PKM itu sendiri? Silahkan Kak. Ya. Baik, kalau berbicara tentang prestasi, sebenarnya saya tidak terlalu bisa dibilang ada beberapa prestasi, tapi kalau ingin dibandingkan dengan teman-teman yang lain, ya tentunya masih banyak yang lebih berprestasi seperti itu. Kalau di bidang PKM sendiri, saya sudah 2 tahun mengikuti kegiatan PKM. Jadi yang pertama adalah PKM GFK. Jadi di tahun pertama saya mengusulkan 2 proposal PKM dan alhamdulillah dua-duanya berhasil lolos di pendanaan, yaitu yang pertama PKM GFK dan yang kedua PKM Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian di tahun kedua saya kembali mengusulkan proposal sebanyak 2. Nah, satu berhasil didanai dan yang satunya belum berhasil didanai. Jadi yang berhasil didanai adalah PKM Riset Eksakta. Tetapi PKM Riset Eksakta ini belum lolos ke PIMNAS gitu. Jadi yang lolos ke PIMNAS ini adalah PKM GFK yang saya usulkan di tahun pertama mengikuti PKM. Kemudian di beberapa prestasi yang lain saya juga adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti komunitas debat UNM dan beberapa prestasi di organisasi yang lain. Ya, mungkin itu saja. Oke. Sepertinya Kak Yuna ini agak-agak merendah untuk menyebutkan prestasi-prestasinya karena setahu saya beliau ini pernah jadi juara di lomba debat, pernah juara even medali emas di PIMNAS dan masih banyak lagi juara-juara yang lain, cuman mungkin enggan untuk disampaikan. Jadi saya clarify buat para penonton bahwa sebenarnya tidak segitu, jauh lebih banyak lagi. Baik, selanjutnya di sini saya mau tanya ke Kak Yuna nih. Seperti agenda yang sebelumnya, judul yang sebelumnya saya sudah kirimkan ke Kak Yuna bahwa pada perbincangan kali ini kita akan membahas tentang 3 skim PKM sekaligus. Nah, mungkin nanti juga di-share kenapa 3 skim PKM ini selalu dikaitkan berbeda dengan PKM 5 bidang.
Ya mungkin bisa dijelaskan atau dideskripsikan satu persatu mulai dari PKM GFK, AI, dan GT. Silahkan Kak. Iya, jadi untuk 3 PKM sendiri, yang di luar dari 5 bidang ini yaitu PKM GFK, GT, dan AI sebenarnya 3 PKM ini tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi di PKM GFK, inti dari kegiatan PKM GFK ini adalah dia berfokus pada isu SDGs. Nah, jadi PKM GFK dia berfokus pada isu SDGs dan isu-isu nasional. Kemudian di PKM GFK ini kemarin di tahun sebelumnya dia mengalami sedikit perubahan pedoman di proposal. Jadi yang perbedaan yang paling saya ingat itu adalah jumlah tim. Jadi kemarin di tahun pertama saya mengusulkan jumlah tim untuk PKM GFK itu maksimal sebanyak 3 orang. Namun setelah dirombak menjadi maksimal 5 orang. Jadi teman-teman yang mau mengikuti skim PKM GFK itu boleh mencari tim sebanyak 5 orang seperti itu. Nah, kemudian untuk pendanaannya ini juga mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, karena di tahun sebelumnya itu sekitar 3 sampai 4 juta, namun untuk PKM GFK tahun ini itu pendanaannya sudah mencapai 5 sampai 10 juta gitu. Kemudian untuk keluaran PKM GFK itu ada beberapa. Yang pertama adalah laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, dan video yang diunggah ke YouTube. Jadi PKM GFK ini kita membuat video dan kemudian videonya diunggah ke YouTube. Nah, nanti penilaiannya beberapa persen dari video yang kita unggah ke YouTube tersebut, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah PKM GT. Jadi PKM GT ini gagasan tertulis. Nah, sebenarnya PKM GT ini tidak terlalu jauh berbeda dengan PKM GFK karena isu-isu yang kita bawa di PKM GT juga ini hampir sama dengan PKM GFK, namun perbedaannya cuma di PKM GT ini kita menulis seperti itu. Jadi dia lebih kepada artikel ilmiah, kemudian bagaimana kita mengembangkan dan membuat sebuah artikel yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur di pedoman PKM GT seperti itu. Nah, untuk dana itu intensifnya hanya 3 juta. Jadi lebih baik PKM GFK karena dia sampai 5 sampai 10 juta. Jadi kemudian untuk PKM artikel ilmiah atau PKM AI, PKM AI di sini kita menulis artikel ilmiah yang kita ambil dari kegiatan akademik mahasiswa. Jadi teman-teman jika punya kegiatan akademik yang sifatnya akademik mahasiswa, itu boleh dijadikan sebagai tulisan untuk PKM artikel ilmiah. Nah, luarannya ya cuma artikel ilmiah seperti itu. Tapi di artikel PKM artikel ilmiah ini dianjurkan sesuai dengan bidang keilmuan seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya tentu tadi sudah dideskripsikan satu persatu dari skim AI, GT, dan GFK. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan apa sih alur khusus untuk PKM 3 bidang ini? Apakah ada perbedaan alur antara GFK, GT, dan AI atau ketiganya itu alurnya sama? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Oke, jadi untuk alur dari ketiga skim PKM ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Untuk alur secara umum, saya jelaskan dulu alur secara umumnya. Jadi jika teman-teman ingin menulis dan ingin mengajukan proposal di kegiatan PKM, jadi kita membuat sebuah proposal terlebih dahulu, kemudian setelah itu akan diseleksi di tingkat perguruan tinggi. Nah, setelah diseleksi di tingkat perguruan tinggi, proposalnya selanjutnya akan diseleksi di tingkat universitas. Setelah proposalnya diseleksi di tingkat universitas, proposalnya akan diseleksi di tingkat nasional. Setelah proposalnya lolos pendanaan, maka teman-teman akan melakukan atau
melewati yang namanya PKP2. Jadi PKP2 ini adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh tim PKM dari pusat, seperti itu. Nah, setelah teman-teman lolos di PKP2, selanjutnya teman-teman akan menulis laporan akhir, kemudian ke Timnas. Nah, untuk PKM 3 bidang yang tadi, yaitu PKM GFK, GT, dan AI, untuk PKM GFK itu alurnya sama dengan alur pada umumnya. Jadi teman-teman akan seleksi internal, kemudian seleksi nasional, dan ke Timnas. Nah, untuk PKM GT, gagasan tertulis, itu juga sama. Ya, benar kan? Ya, Iya, sama. sama-sama. Jadi teman-teman akan seleksi internal di universitas, kemudian seleksi nasional di store di Simbel Mawa, kemudian ke Pimnas. Nah, untuk PKM gagasan artikel ilmiah, artikel ilmiah itu teman-teman tidak ke Pimnas, ya. Jadi teman-teman cukup melakukan seleksi di tingkat universitas, kemudian teman-teman mendapat pendanaan. Nah, setelah itu teman-teman akan diseleksi kembali, namun tidak ke Pimnas. Berbeda dengan PKM yang lain, gitu teman-teman. Oke, saya rasa penjelasan tadi sudah cukup clear sih untuk PKM 3 bidang ini. Nah, selanjutnya kita lebih spesifik ke PKM yang sebelumnya sudah diikuti oleh Kak Yuna ini. Ya, bisa dibilang akan lebih banyak membicarakan tentang PKM GFK. Oke, kalau dari Kak Yuna sendiri, untuk PKM GFK ini, ataupun GT dan AI juga boleh sih disampaikan, cara cari anggota timnya itu kira-kira apa-apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, oke. Jadi sebelum saya jawab, saya mau cerita pengalaman ini berkaitan dengan cara mencari tim. Ya, kemarin kan saya waktu mengusulkan PKM di tahun pertama, saya lolos ke Pimnas itu di PKM GFK dan sebanyak 3 orang. Saya sendiri dari jurusan matematika, kemudian 2 yang lainnya dari PGSD, yaitu saudara Najib sendiri dan satunya lagi yaitu Angelina Sari, jadi dari PGSD juga. Nah, judul dari PKM GFK yang lolos ke Pimnas ini adalah Rubbish Assistant, dan ya seperti judulnya kita lebih berbicara kepada kemudian masalah lingkungan, kemudian teknik-teknik mesin dan lain-lain. Nah, itu dari semua dari kedua jurusan atau bidang ilmu dari anggota kami, itu tidak ada satupun yang menjurus kepada masalah-masalah yang perlu kita kaji di judul PKM GFK ini. Nah, makanya kita sedikit kesulitan dalam menyelesaikan atau mempelajari, karena kita harus menggali lebih dalam dan mempelajari lebih giat lagi, karena kita bukan dari bidang ilmu yang sesuai dengan judul yang kita masukkan. Tetapi tidak dilarang. Maksudnya teman-teman di sini boleh untuk mengajukan judul yang tidak sesuai dengan bidang ilmu, namun ya resikonya adalah teman-teman harus lebih punya power lagi untuk mencari informasi berdasarkan apa yang kita butuhkan di judulnya kita, seperti itu. Jadi untuk tips dan trik mencari anggota untuk teman-teman yang ingin membentuk sebuah kelompok, ya yang pertama kita lebih baik mencari teman-teman yang mempunyai bidang ilmu yang sesuai dengan judul yang akan kita masukkan di PKM ini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang sesuai dengan kita, maksudnya jangan cari orang-orang yang kesibukannya terlalu banyak, karena bisa jadi mereka akan fokusnya terbagi. Walaupun memang orang-orang berbeda dalam membagi waktu, tetapi PKM ini prosedurnya sangat panjang. Jadi teman-teman harus betul-betul fokus kalau memang target untuk dapat medali emas di Pimnas, seperti itu. Jadi memang harus fokus dari awal. Karena kalau misal kita tidak fokus dari awal, saya rasa akan susah untuk
dapat medali emas seperti itu teman-teman. Oke, baik. Kan tadi kita sudah berbicara cara mencari anggota tim. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, cara untuk mencari dosen pendamping. Nah, karena juga dosen pendamping apa ya, bisa dikatakan perannya kepada tim itu besar, walaupun memang perannya bukan membantu kita untuk mencari ide, tapi peran-perannya sebagai manajer bisa dikatakan seperti itu juga sangat besar. Mungkin bisa disampaikan nih Kak, apa tips dan trik untuk cari dosen pendamping? Ya, kalau untuk dosen pendamping, saran dari saya, teman-teman cukup tahu dulu bagaimana latar belakang atau pendidikan dari dosen pendamping yang akan kita pilih nantinya. Karena misalnya teman-teman akan mengajukan PKM riset eksakta, namun teman-teman memilih dosen pendamping yang tidak terbiasa melakukan penelitian, itu kan nanti akan susah karena dosen pendampingnya tidak paham terkait riset eksakta yang akan teman-teman laksanakan di PKM-nya. Namun, ketika teman-teman ingin memilih PKM yang umum-umum saja, misalnya PKM GFK, kan tidak terlalu mempunyai bidang ilmu yang khusus untuk menjadi dosen pendamping. Saran dari saya, teman-teman cukup melihat saja dosen yang punya pengetahuan lebih atau punya pengalaman lebih di PKM. Misalnya dosen pendampingnya pernah menjadi dosen pendamping PKM sebelumnya dan memiliki prestasi. Maksud saya yang dibimbing ini pernah lolos PIMNAS kah atau pernah mendapat medali emas kah, itu jauh lebih baik karena yang tentunya dosen pendampingnya pasti punya pengalaman dan trik khusus untuk meloloskan anak-anaknya seperti itu. Baik, selanjutnya nih saya mau tanya lagi nih Kak, ada nggak cara-cara tertentu untuk mendapatkan ide? Karena memang salah satu hambatan terbesar mahasiswa yang baru mengenal PKM untuk mau mengajukan proposal adalah cari idenya seperti apa, karena setiap tahun saja itu ada 65.000 deh kalau nggak salah, di 2021 itu ada 65.000 proposal yang diajukan. Nah, bayangkan idenya tentu, apalagi PIMNAS sudah yang ke-34, otomatis proposal yang diajukan itu udah banyak banget. Jadi ada nggak sih tips and trick untuk mencari ide PKM khususnya di PKM 3 bidang ini? Silakan Kak. Kalau dari saya, tips dan triknya sebenarnya ini dari saya pribadi, berdasarkan pengalaman juga. Kalau ingin mencari judul PKM, terlebih dahulu kita searching dulu. Jadi kita searching, misalnya kan PKM selanjutnya ini PIMNAS 34, berarti kita searching di PIMNAS 33 atau PIMNAS 32 atau 31. Kalau kita PKM GFK, kita lihat list-list dulu, list-list judul dari PKK yang sudah lolos ke PIMNAS dan mendapat medali. Nah, bidang yang sesuai dengan minat kita, minat dan bakat kita. Kita misalnya mau ambil permasalahan sampah, atau mau ambil permasalahan air, atau mau ambil permasalahan yang lain. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan isu-isu yang sekarang lagi trending. Seperti itu. Yang sekarang lagi betul-betul dicari solusinya, yang sekarang lagi betul-betul menjadi pembahasan hangat di Indonesia atau bahkan dunia. Jadi kita cari isu-isu yang lagi hangat, kemudian kita melihat kriteria judul yang banyak diterima di PIMNAS. Karena beberapa teman-teman yang mengajukan judul ke PKM itu mereka lebih cenderung mengikuti bakat dan minatnya, namun lupa bahwa ada beberapa kriteria judul yang memang akan lolos ke PIMNAS. Jadi mereka lupa untuk cek dan recheck judul-judul yang biasanya akan lolos ke PIMNAS. Seperti itu. Jadi intinya di sini hanya ada dua kalau dari saya. Yang pertama kita lihat sesuai bakat. Yang kedua adalah kita melihat isu-isu yang lagi hangat, permasalahan apa saja yang lagi hangat dan belum
diselesaikan di Indonesia atau bahkan dunia, seperti itu. Oke, Kak. Kan tadi dibahas secara general, boleh tidak diulik lagi secara singkat kalau khusus untuk di GFK nih? Di GFK kan orientasinya adalah gagasan futuristik. Nah, mungkin teman-teman viewer masih banyak yang belum tahu apa sih parameter dari gagasan futuristiknya. Kan kita tadi Kak Yuna menyampaikan bahwa objeknya adalah SDGs. Nah, boleh tidak diceritakan secara singkat hal itu? Oke, jadi untuk PKM GFK sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kita mengambil judul berdasarkan dua parameter. Ya. Yang pertama adalah SDGs, kemudian yang kedua adalah isu-isu nasional. Nah, isu-isu nasional ini seperti permasalahan sampah, kemudian narkoba, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang mau mengajukan PKM GFK, jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari beberapa SDGs atau isu nasional tersebut, seperti itu. Oke. Baik, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari saya nih Kak, sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini. Ada tidak tips and trick untuk lolos PIMNAS sekaligus menjadi juara nih, seperti Kak Yuna? Oke. Oh ya, tadi relat ya. Untuk pemilihan SDGs-nya itu boleh 1, boleh 2, atau bahkan lebih. Jadi teman-teman boleh menggabung beberapa poin SDGs, tidak mesti memilih 1 ya. Oke. Untuk tips dan trik lolos ke PIMNAS dan mendapat medali, sebenarnya orang-orang punya masing-masing tips. Tapi kalau dari saya, yang pertama, dan ini sifatnya wajib kudu mesti, teman-teman, adalah pahami pedoman penulisan PKM. Karena sebagus apapun judulnya, kemudian teman-teman submit tepat waktu, kemudian teman-teman punya ide yang kreatif, solutif, dan keren, tetapi tidak menulis proposal berdasarkan dengan pedoman yang telah diberikan, panduan, maka akan gagal. Ya, jadi harus sesuai dengan pedoman, seperti itu. Jadi yang pertama adalah pedoman. Ini wajib ya, wajib dipahami, wajib diikuti. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya ide yang betul-betul, kemudian idenya betul-betul baru, kemudian idenya betul-betul memberikan potensi atau memberikan istilahnya apa ya, barulah, seperti itu idenya. Bukan ide-ide yang lama, bisa ide-ide yang lama, tetapi ada perubahan ide dari ide-ide sebelumnya. Kemudian doa dan usaha, gitu. Oke, jadi mungkin sampai di sini perbincangan kita dengan Kak Yuna. Jujur saja ya, saya juga menambah insight baru lagi dari penjelasan Kak Yuna, walaupun di tahun 2020 kemarin kita sangat sering untuk berbincang, tapi tadi ada pembahasan-pembahasan baru yang sekiranya dapat menjadi insight tambahan bagi saya pribadi. Nah, mungkin ada sedikit pesan dan masukan yang dapat disampaikan Kak Yuna kepada teman-teman penonton nih. Jadi gimana ya? Kalau dari saya pribadi, teman-teman yang memang ingin fokus dan betul-betul ingin mendapatkan medali emas atau medali, ya target emas lah, kita katakan saja medali emas di PIMNAS, teman-teman harus menanamkan menanamkan semangat atau menanamkan diri bahwa saya adalah peraih medali emas. Ya, jadi teman-teman dari awal harus betul-betul memberikan support baik untuk diri sendiri dan teman timnya, bahwa kita masuk atau menyetor proposal ke PKM, tapi target kita adalah medali emas, seperti itu. Jadi dari awal kita sudah punya target, kita harus medali emas. Kita tidak boleh submit proposal kalau cuma
setengah-setengah. Jadi kita Oh harus iya. dari awal, kita harus medali emas ya guys, medali emas. Kemudian kalimat terakhir, jangan lupa ambis. Oke. Oke, Jadi Jose. jangan lupa ambis. Oke, betul juga sih. Itu menjadi salah satu slogan terbaik untuk para teman-teman yang ingin mencari prestasi. Jangan lupa ambis. Baik, mungkin sampai di sini perbincangan kita bersama Kak Ambis. Yuna. Semoga teman-teman viewer pertanyaan-pertanyaannya itu sudah kejawab di perbincangan pada sore hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.